Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 151. Sebelumnya, kita telah memahami bahwa akad antara bank dengan nasabah itu ada dua. Akad antara bank dengan nasabah ada di posisi akad atau tergantung dari posisi nasabah. Pertama, nasabah debitur. Yang kedua adalah nasabah kreditur. Dan dalam produk mudharabah, bank menyediakan produk mudharabah bagi nasabah debitur maupun bagi nasabah kreditur. Hanya saja teknisnya berbeda. Bagi nasabah debitur ada produk mudharabah di mana nanti bagi hasilnya berdasarkan modal. Sedangkan untuk nasabah kreditor di sini bagi hasil berdasarkan perolehan bank. Kemudian lebih dari itu untuk mudharabah yang debitor di sini nasabah harus tetap memberikan bagi hasil tanpa melihat kondisi unit usaha. Sehingga nanti nasabah yang dia menerima dana dari bank, maka dia akan memberikan bagi hasil tiap bulan sesuai dengan proyeksi yang ditentukan oleh bank. Baik. Sementara untuk nasabah kreditor bagi hasil diberikan jika ada perolehan. Sehingga kalau bank tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak ada bagi hasil, atau bagi hasilnya sangat kecil, kalaupun tetap ada. Kemudian untuk yang ketiga, ini tidak dijamin. Artinya, apapun yang terjadi nanti harus ditanggung oleh nasabah. Sedangkan di posisi nasabah sebagai kreditor, ini modal dijamin. Baik. Nanti kita akan lihat kondisi ini dengan melihat beberapa regulasi yang ada pada dunia perbankan. Saya ulang ya. Jadi akad nasabah dengan bank untuk produk mudharabah. Kita fokus di produk mudharabah. Bank membedakan antara nasabah debitur. Nasabah debitur artinya nasabah yang mendapatkan dana dari bank. Dengan nasabah kreditur artinya nasabah yang menyerahkan dananya ke bank. Nasabah debitur itu berarti nasabah yang utang bank. Nasabah kreditur artinya nasabah yang menabung uang di bank. Masing-masing melakukan akad mudharabah. Bank punya akad mudharabah, punya produk mudharabah, baik untuk yang pertama, nasabah debitur maupun nasabah kreditur. Cuman kalau kita perhatikan, standarnya berbeda. Untuk mudharabah yang nasabah debitur, bagi hasilnya berdasarkan modal. Sehingga misalnya, dikasih plafon untuk unit usaha senilai 100 juta. Maka bank akan melakukan survei, evaluasi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia buat proyeksi. Keuntungan Bapak per bulan sekian. Dan itu yang dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya Bapak harus bagi hasil ke kami sekian. Maka tiap bulan nasabah membayar cicilan. Yang cicilan itu adalah pokok plus proyeksi keuntungan yang sudah ditetapkan. Terlepas dari kondisi real yang terjadi pada unit usaha yang dikembangkan oleh nasabah. Misalnya si A
seorang pedagang misalnya, pedagang kelontong. Dia menjual aneka perlengkapan rumah tangga, termasuk juga kebutuhan pokok, sembako, dan seterusnya. Nah, ketika dia mengajukan pinjaman ke bank syariah, maka bank akan menyediakan akad yang berupa mudharabah. Kemudian sebelum akad itu dilakukan, bank akan melakukan survei, melakukan evaluasi untuk melihat kelayakan, satu. Yang kedua, kira-kira proyeksi keuntungan berapa. Dari survei dan evaluasi yang dilakukan oleh bank, maka bank misalnya memutuskan per bulan nasabah bisa menghasilkan keuntungan misalnya 10 juta. Atau 5 juta, kebanyakan ya, 5 juta. Maka dari 5 juta itu, bank misalnya meminta sekian persen. Minta 2 juta. Sehingga itu yang dijadikan sebagai acuan bahwa proyeksi keuntungan mudharabah untuk nasabah A ini adalah 2 juta per bulan. Nah, selanjutnya nasabah nanti memberikan cicilan. Besar kecilnya tergantung dari besaran pokok. Di bulan pertama mungkin pokoknya kecil. Di bulan yang kedua lebih besar lagi dan seterusnya. Sehingga betul cicilannya tidak tetap. Namun cicilannya fluktuatif, tapi dia mengikuti besaran nilai pokok yang dia bayarkan. Baik, bisa dipahami ya. Sehingga misalnya tadi ya, nilai pinjaman yang mereka sebut dengan modal adalah 100 juta. Maka nanti saat pengembalian di situ ada pokok plus modal. Di sini ada pokok plus bagi hasil. Nah, bagi hasil ini flat berdasarkan proyeksi tadi. Bisa juga kadang bank membuat misalnya proyeksi yang berbeda. Ya di awal sekian, nanti di akhir saya minta bagi hasilnya sekian. Sehingga diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebijakan bank. Intinya bagi hasil ini totalnya tidak geser. Bagi hasil ini totalnya tidak geser. Totalnya tidak geser itu maksudnya gimana, Pak? Bisa jadi di awal misalnya ditetapkan 2 juta. Tapi nanti di bagian belakang bank minta 2,5. Paling ujung 3 juta. Yang itu totalnya tidak geser. Sehingga sudah ada tabel bagi hasilnya seperti ini. Dari situ nanti ada neraca pokok sekian bagi hasil sekian. Nah, ini pernah saya lihat langsung dari beberapa nasabah yang melakukan praktek mudharabah dengan bank. Dalam arti atau dalam bentuk nasabah itu mendapatkan dana dari bank. Kemudian ditunjukkan ke saya ini jadwal cicilannya kayak gini. Nah, ditunjukkan. Tanggal sekian harus nyicil pokok sekian, bunga sekian. Ya bahasa mereka bagi hasil ya. Tanggal sekian, pokok sekian, kemudian bagi hasil sekian. Jadi sudah ada schedule untuk cicilannya. Padahal usahanya belum jalan. Tapi sudah ada schedule cicilan. Dan sudah ditetapkan pokoknya sekian, bagi hasilnya sekian. Baik. Sehingga dari sini kita bisa memperhatikan mudharabah modal seperti ini adalah mudharabah yang tidak memenuhi standar syariat. Kenapa? Karena mudharabahnya berdasarkan nilai real atau berdasarkan nilai yang dia tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Yang kedua, nasabah tetap harus memberikan bagi hasil tanpa melihat kondisi unit usahanya. Sehingga andaikan kondisi unit usaha nasabah itu turun, bank akan tetap meminta sesuai dengan apa yang disepakati. Sehingga apa yang tertuang dalam schedule itu harus tetap dibayarkan. Dan yang ketiga, tidak dijamin. Artinya modal yang dikeluarkan oleh bank, yang saya maksud tidak dijamin di sini adalah bahwasanya unit usaha yang dilakukan oleh nasabah itu mau untung mau rugi, pokoknya dia harus tetap bayar. Ya. Sehingga modalnya harus tetap dikembalikan. Berarti ini mungkin yang lebih tepat, modal bank dijamin oleh nasabah.
Sehingga harus tetap dikembalikan utuh. Selanjutnya, untuk nasabah kreditor, bagi hasil berdasarkan perolehan bank. Kalau bank mendapatkan, maka nanti nasabah dapat bagi hasil. Kemudian bagi hasil diberikan jika ada perolehan. Tapi nanti di bagian belakang bank minta 2,5. Paling ujung. Kemudian yang ketiga, modal nasabah dijamin. Siapa yang menjamin? LPS. Nah, di buku saya sebutkan, dalam deposito syariah, termasuk simpanan yang dijamin di dunia perbankan. Simpanan masyarakat di lembaga keuangan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, bahwa simpanan masyarakat di lembaga keuangan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS. Di antara yang dijamin oleh LPS, simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Yang dijamin meliputi 1. Giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang kedua, giro berdasarkan prinsip mudharabah. Yang ketiga, tabungan berdasarkan prinsip wadiah. Dan itu tertuang dalam peraturan mereka. Kemudian, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank. Dan termasuk yang kelima adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dan prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank. Baik. Intinya, dana nasabah akan di posisi aman karena dia dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, selanjutnya jamaah yang dimakan Allah Ta'ala. Kemarin kita telah memahami bahwa syarat dalam akad mudharabah adalah modal tidak boleh dijamin. Di antara syarat mudharabah, modal tidak boleh dijamin. Sehingga harus ada keseimbangan, peluang untung harus sama dengan resiko rugi. Tidak boleh ada orang yang mendapatkan peluang keuntungan, sementara dia tidak mau menanggung resiko kerugian. Baik. Karena itulah, jika produk deposito syariah dan mudharabah di bank syariah dijamin, berarti skema transaksinya bukan investasi atau permodalan, tapi skema yang tepat adalah utang piutang. Karena itu segala kelebihan tidak boleh diterima disebabkan kelebihan karena transaksi utang adalah termasuk riba. Dan kemarin sudah kita bedakan antara akad utang dengan akad mudharabah. Di mana utang itu setiap dana yang keluar dijamin. Sedangkan untuk mudharabah dana tidak dijamin. Walhamdulillah. Karena itulah jika Anda melakukan akad mudharabah dengan bank dalam bentuk menerima modal dari bank atau mendepositkan uang ke bank, maka kami sarankan, meskipun bank menyebutnya sebagai mudharabah, tapi kami sarankan sebaiknya bagi hasilnya tidak diterima. Terus kalau sudah masuk ke rekening gimana, Pak? Kalau sudah masuk ke rekening, Anda salurkan sebagaimana menyalurkan bunga. Disalurkan untuk kegiatan sosial, atau kegiatan yang kembali ke negara, atau diserahkan ke fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke praktek riba di sekitar kita yang keempat, yaitu transaksi mudharabah dengan sharing profit berdasarkan modal. Transaksi mudharabah dengan sharing profit dengan bagi hasil berdasarkan modal. Dalam beberapa praktek mudharabah,
atau musyarakah, di masyarakat sering kita jumpai ada kesepakatan prosentase bagi hasil yang mengacu kepada besaran modal. Misalnya ada yang menawarkan tanam modal minimal 10 juta, akan mendapatkan bagi hasil 2% per bulan. Dan nanti setelah setahun modal akan dikembalikan. Apa yang terbayang ketika bagi hasil hanya 2%? Umumnya orang memahami angka 2% dari modal. Karena itu yang lebih pasti. Bukan 2% dari keuntungan. Karena keuntungan tidak bisa diprediksi. Dan nilai ini sangat kecil. 2% tiap bulan. Nggak mungkin 2% dari keuntungan. Karena keuntungan kan kecil. Sementara bagi hasilnya sangat kecil. Dan umumnya seorang pemodal akan menghitung nilai kepastian dari modal yang dia berikan. Baik. Jadi kita akan bahas di sini adalah bagi hasil berdasarkan modal. Yang benar bagaimana? Yang benar, sebagaimana namanya, bagi hasil harus berdasarkan hasil. Bukan berdasarkan modal. Karena kalau bagi hasil berdasarkan modal, maka yang terjadi nanti transaksi riba. Coba kita baca di lanjutan halaman. Salah satu indikator riba. Kesepakatan seperti di atas termasuk salah satu indikator transaksi riba. Dan ini salah satu pembeda antara bagi hasil yang syar'i dengan transaksi riba dalam akad mudharabah atau musyarakah. Coba kita bedakan dua hal ini. Bagi hasil yang mengacu kepada keuntungan, ini akad mudharabah yang syar'i. Karena yang dibagi adalah hasil. Dan tentu saja hasil sangat tidak pasti dan fluktuatif. Bisa ada, bisa tidak ada. Sehingga berpeluang bagi pemilik modal untuk sekaligus menanggung kerugian. Terjadilah keseimbangan, siapa yang mendapatkan peluang untung, maka dia harus menanggung resiko rugi. Sebaliknya, bagi hasil yang mengacu kepada modal, ini transaksi riba. Mengapa riba? Bukankah ini lebih pasti? Anda bisa perhatikan ketika modal mendapatkan jaminan sekian persen dari modal yang dia berikan, tidak ada bedanya dengan orang yang memberikan utang kepada orang lain, sementara dia mendapat jaminan kelebihan dari utangnya. Dan itu termasuk riba. Sehingga ketika usaha itu sama sekali tidak untung, sementara pemodal mendapat bagian berdasarkan prosentase modal, maka pihak pelaku usaha di posisi rugi, sementara pihak pemodal akan selalu diuntungkan. Jadi, kalau bagi hasil itu berdasarkan modal, maka nanti ini kan flat, ya. Akan tetap dapat bagi hasil sekian terus. Nggak terjadi perubahan. Baik usahanya untung maupun tidak untung. Baik usahanya ada hasil maupun rugi. Tetap nanti bagi hasilnya adalah flat. Karena dia berdasarkan modal. Seperti tadi ya, 2% setahun atau 2% per bulan. Dari modal 100 juta. Maka nanti dia akan mendapatkan 2 juta setiap bulan. Flat. Lalu apa bedanya dengan riba? Yang benar bagi hasil itu berdasarkan hasil. Namanya hasil tidak pasti. Kadang ada, kadang tidak ada. Yang kedua, hasil itu fluktuatif. Sehingga bagi hasil juga fluktuatif. Kadang besar, kadang kecil. Dan itulah mudharabah yang syar'i. Dan itulah prinsip riba. Yang pertama ini ya, bagi hasil yang flat, ini prinsip riba. Tanpa melihat seperti apa kondisi usaha yang dijalankan oleh mudharib, pokoknya pemodal harus mendapatkan nilai sekian. Dan itu prinsip riba. Di mana sahibul mal atau pemodal selalu di posisi aman. Karena itulah para ulama melarang skema mudharabah di mana pemodal mendapatkan bagi hasil tertentu.
Ibnu Munzir mengatakan, ala ibtalil qirat idza syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Ulama yang saya ketahui sepakat bahwa mudharabah menjadi batal ketika salah satu atau keduanya mempersyaratkan mendapatkan pembagian tertentu. Kata Ibnu Munzir, ulama sepakat mudharabah menjadi batal apabila salah satu dari pelaku usaha itu atau keduanya mensyaratkan harus mendapatkan bagian tertentu. Jika pemodal mendapatkan 2% tiap bulan dari nilai modal, maka yang dia dapatkan adalah keuntungan tertentu. Jika dia menyerahkan modal 100 juta misalnya, berarti per bulan dia selalu mendapatkan 2 juta. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW melarang adanya keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Dari Itab bin Usaid, beliau mengatakan, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahahu an ribhin ma lam yudman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Baik. Dan model yang kedua ini, kalau dalam bank syariah, adalah mudharabah jenis yang pertama tadi. Mudharabah untuk nasabah debitur. Mudharabah untuk nasabah debitur, itu bank sudah matok, pokoknya untuk modal sekian, pembiayaan sekian, kamu harus bisa ngasih sekian. Nah, kemudian itu ditetapkan, dikunci. Akhirnya misalnya bank ngasih modal 100 juta. Maka pendapatan yang dimiliki oleh bank harus misalnya 10 juta. Terus dikunci. Lalu dibayar selama 1 tahun dengan skema bagi hasil. Jadi nyebutnya bagi hasil tapi nilainya tetap 10 juta. Dikunci. Nah, padahal itu termasuk di antara bagi hasil yang kata Ibnu Munzir ulama sepakat terlarang. Sehingga batal status mudharabahnya. Maka kalau status mudharabahnya batal, berarti posisi dana yang dikeluarkan oleh bank itu sebagai apa? Dana itu sebagai dana utang. Sehingga kita bisa simpulkan di sini, bagi hasil yang tetap, ini bisa menyebabkan batal mudharabah. Jika akad mudharabah batal, maka dana yang diberikan berstatus sebagai utang. Nah, kalau sudah bicara utang, maka posisi bank tidak boleh mendapatkan keuntungan. Karena utang tidak boleh ada keuntungan. Baik. Terus bagaimana dengan nilai cicilan yang diberikan nasabah ke bank, yaitu riba? Karena itu adalah keuntungan dari transaksi utang piutang. Karena itulah, jika Anda mau melakukan mudharabah, baik dengan lembaga keuangan maupun apapun, pastikan edukasi telah sampai kepadanya, bahwa jika usaha saya ini rugi di luar keteledoran saya, maka saya tidak menanggung resiko. Dan saya pernah datang ke salah satu lembaga keuangan syariah. Ya, sebelum buku ini terbitnya. Jauh sebelum buku ini terbit. Waktu itu saya ngasih proposal. Proposal penggemukan sapi. Untuk penggemukan sapi Idul Adha dijual. Nanti Idul Adha kemudian dijual. Bank atau lembaga keuangan ini mau menerima. Ini termasuk di antara unit usaha yang bagus. Dana yang saya ajukan adalah 50 juta. Sekitar mungkin tahun 2009 atau 2010. 50 juta antara unit usaha yang bagus. Dana yang saya ajukan adalah 50 juta. Sekitar mungkin tahun 2009 atau 2010. Ya minimal balik 50 juta. Loh,
Ini kan mudharabah. Mudharabah kalau resiko ya seharusnya kami tidak nanggung. Nah, kemudian pihak karyawan katakan, ya betul kami memahami itu, tapi ini kan duit nasabah. Dari mana akan kami kembalikan? Kalau kemudian dananya hilang, Anda tidak mengembalikan. Akhirnya saya sampaikan, ya mohon maaf, seperti ini akadnya tidak syar'i. Sehingga sebenarnya mereka memahami, kalau yang namanya mudharabah, jika ada rugi, berarti pemodal harus nanggung resiko. Cuman tahu resiko, pokoknya kalau rugi, minimal nilai pokok balik, meskipun tidak ada bagi hasil. Akhirnya saya mundur, mohon maaf, saya belum bisa menangkap seperti ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga apa yang kita sampaikan ini adalah sesuai dengan kondisi real yang pernah saya lihat langsung di lapangan dan juga beberapa laporan dari kawan-kawan yang pernah dengan bank. Baik. Selanjutnya, salah satu di antara nilai buruk dari bagi hasil berdasarkan modal, bahwasanya itu termasuk riba jahiliyah. Jika kita lihat lebih dekat, sebenarnya praktek akad mudharabah dengan yang flat tadi sangat mirip dengan salah satu bentuk riba jahiliyah. Kana masyhuran muta'arifan fil jahiliyah. Riba nasi'ah termasuk di antara riba yang terkenal di masa jahiliyah. Wa dzalika annahum kanu yadfa'una al-mala ala ay ya'khudhu kulla syahrin qadran muayyanan. Dan bentuknya adalah mereka menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian, mereka akan mendapatkan keuntungan tertentu pada setiap bulannya. Mereka dapat keuntungan tertentu pada setiap bulannya. Wa yakunu ra'sul mali baqiya. Sementara modalnya tetap. Tsumma idza halad dain talabul madyun bi ra'sil mal. Sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, yaitu pengembalian modal, mereka meminta kepada orang yang berutang, mungkin ya, talabul madinun. Mereka minta kepada orang yang berutang untuk mengembalikan sejumlah modalnya. Fa in ta'adzara 'alaihi al-ada' zadu fil haqqi wal ajal. Apabila tidak bisa membayar, maka nilai modalnya bertambah secara otomatis dan masa pembayaran modal ditunda. Fahadha huwa riba alladhi kanu fil jahiliyati yata'amaluna bihi. Inilah salah satu di antara bentuk riba yang dipraktekkan di zaman jahiliyah. Baik. Seperti itulah transaksi investasi dengan skema semacam yang kami sebutkan di atas. Si A menyerahkan modal sekian juta kepada si B untuk dikembangkan dalam usaha. Dengan perjanjian mendapat 10% dari modal selama sekian tahun. Kemudian modal dikembalikan. Dan itu praktek jahiliyah sebagaimana keterangan Ibnul Munzir tadi. Baik. Kemudian juga ada banyak keterangan ulama yang melarangnya. Salah satu bentuk bagi hasil dalam transaksi musyarakah atau mudharabah yang dikritik oleh para ulama adalah memberikan sejumlah uang yang disepakati kepada salah satu pemodal. Misalnya, 5 orang patungan modal untuk usaha. Si A siap memberikan modal terbesar. Dengan syarat dia mendapatkan tambahan 1 juta di luar bagi hasil yang dia dapatkan. Artinya si A mendapatkan 2 bagian, bagi hasil berdasarkan persentase keuntungan, dan uang 1 juta tambahannya, tapi tanpa melihat nilai keuntungan. Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, وَلَا يَجُوزُ أَن يُجْعَلَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَضْلُ دَرَاهِمْ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى جُعِلَ نَصِيبُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمْ مَعْلُومَةً أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمْ مِثْلَ أَن يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمْ بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ.
tidak boleh menetapkan adanya kelebihan sekian dirham untuk salah satu pemodal. Ringkasnya adalah ketika dia menetapkan adanya bagian salah satu pemodal dengan uang nilai tertentu, atau menetapkan untuk salah satu pemodal nilai bagi hasil plus beberapa dirham, misal dia mempersyaratkan dirinya mendapatkan bagian dari bagi hasil ditambah uang 10 dirham, maka musyarakahnya menjadi batal. Ya. Padahal ini bagi hasilnya mengikuti hasil. Cuman orang ini saya minta tambahan. Yang itu pasti harus Anda kasih. Yaitu sekian dirham. Tidak boleh kurang. Ya. Terlepas dari perkembangan usaha yang terjadi. Kata Ibnu Qudamah, praktek mudharabah seperti ini batal. Kemudian Ibnu Qudamah menukil keterangan Ibnul Mundhir. Ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala ibtalil kirabi idza syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Wa mimman hafidna dzalika anhu Malikun wal Auza'i wasy-Syafi'i wa Abu Thawr wa ashabur ra'yi. Ulama yang kami ketahui pendapatnya telah sepakat tentang batalnya transaksi qirat. Qirat artinya mudharabah. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mempersyaratkan adanya bagian sekian dirham untuk dirinya. Di antara yang kami ketahui keterangan pendapatnya yang menyebutkan masalah ini adalah Imam Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Thawr, dan Ashabur Ra'yi, yaitu para ulama Kufah, yang mereka adalah murid-muridnya Abu Hanifah. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan sisi negatif persyaratan semacam ini, sehingga kenapa transaksinya dinilai tidak sah. Annahu idza syarata darahim ma'lumah, ketika dia mempersyaratkan mendapatkan tambahan sekian dirham tertentu, ihtamala alla yarbaha ghairuha. Bisa jadi usaha itu hanya untung sekian dirham, sehingga tidak mendapatkan fayahsulu ala jami'i ribhi wahtamala alla yarbah. Bisa jadi usaha itu hanya untung sekian dirham sehingga dia mendapatkan seluruh keuntungan. Atau usaha itu sama sekali tidak untung sehingga dia mengambil bagian dari modal. Atau usaha itu untung, ya, untung besar sehingga dia merasa rugi dengan syarat sekian dirham yang dia utarakan. Bahasa lainnya adalah ada unsur gharar dalam mudharabah. Sehingga Anda bisa perhatikan mendapatkan jatah pasti dalam transaksi mudharabah atau musyarakah memicu timbulnya sengketa. Sehingga bisa merugikan pihak yang lain. Yang lebih tepat persentase itu mengikuti keuntungan di akhir transaksi. Jadi begini ya. Mudharabah dengan bagi hasil tertentu. Untuk salah satu pihak. Kata Ibnu Qudamah menyebutkan ada 3 kemungkinan. Atau kalau konteks yang beliau sampaikan itu musyarakah. Sehingga misalnya dalam musyarakah di situ ada 2 orang yang terlibat ya. A dan B. A tanah modal 50 juta. Yang B tanah modal misalnya sama 50 juta. Sehingga keduanya tanah modal sesuai yang disepakati. Lalu keduanya bekerja. Tapi di situ ada klausul. B minta diberi flat 2 juta per bulan. Sehingga tidak memandang berapapun hasilnya. Pokoknya B harus dikasih 2 juta per bulan. Kata Ibnu Qudamah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
untung hanya 2 juta. Untungnya hanya 2 juta. Berarti yang terjadi apa? Diambil semua oleh B. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, tidak ada untung. Ketika tidak ada untung, maka 2 juta itu mengurangi modal. 2 juta akan mengurangi modal. Sehingga bisa jadi A yang akan mengurangi modal pribadinya. Karena B tidak mau modalnya berkurang. Yang ketiga, untung 10 juta. Untung besar. Maka B hanya mendapatkan sedikit. Karena dia cuma mendapatkan 2 juta. Nah, 3 kemungkinan ini bisa memicu terjadinya sengketa. Padahal ini konteksnya dalam musyarakah. Dan bentuk musyarakah maupun mudharabah sama-sama akad syarakah. Karena akad syarakah itu ada banyak macam. Salah satu bentuknya adalah mudharabah. Sehingga jika itu dilarang disebabkan karena potensi gharar yang ada dalam transaksi permodalan, maka model seperti ini juga dilarang dalam mudharabah. Karena itu sekali lagi jamaah, bagi hasil, namun nilai keuntungan yang dimiliki oleh salah satu pemodal flat, tetap, hukumnya terlarang dengan ijma' ulama. Dan tadi kita sampaikan, beberapa keterangan Ibnu Qudamah, salah satu di antara dampak buruknya adalah terjadinya gharar dalam akad mudharabah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian bagi hasil yang benar bagaimana? Dari sini kita bisa membuat kesimpulannya. Perbedaan antara mudharabah dengan riba. Kalau mudharabah, modal tidak dijamin. Kalau riba, modal dijamin. Sehingga ketika modal akan tetap dikembalikan, apapun kondisi usaha, itu ciri khas riba. Kemudian yang kedua, bagi hasil tidak pasti. Kalau riba, bagi hasil pasti. Flat. Sehingga nanti Bapak akan mendapatkan sekian tiap bulan. Ini riba. Yang ketiga, bagi hasil berdasar hasil. Sedangkan kalau mudharabah, bagi hasil berdasar modal. Bagi hasilnya berdasarkan modal. Kemudian yang keempat, dalam praktek mudharabah harus menyesuaikan kondisi real usaha. Sehingga pemodal nanti apakah dia dapat ataukah tidak harus menyesuaikan kondisi real usaha. Kalau dalam praktek riba, pemodal tidak mau tahu. Pokoknya kamu untung, kamu rugi, saya nggak mau tahu. Kamu harus tetap ngasih bagi hasil sekian. Sudah? Nah, Anda bisa lihat beberapa perbedaan ini. Untuk nantinya Anda bisa nimbang mudharabah dengan siapapun, baik dengan bank maupun dengan selain bank. Kalau memenuhi sebagaimana yang ada di kolom kiri, ya, tentang ciri-ciri mudharabah, insya Allah itu mudharabah yang syar'i. Sebaliknya, kalau yang Anda lihat sebagaimana ciri-ciri riba, modalnya dijamin, Bapak aman, pokoknya nanti modal Bapak pasti akan kami kembalikan. Dan tiap bulan Bapak nanti dapat 2% dari modal. Ya, bagi hasilnya berdasarkan modal, sehingga dia pasti dan flat. Kemudian, Bapak tidak perlu tahu usaha kami apa, pokoknya nanti Bapak aman. Sangat jelas itu adalah transaksi riba. Wallahu ta'ala alam. Baik.
Kemudian selanjutnya kita ingin memberikan catatan sedikit koreksi untuk jawaban saya kemarin ya. Tentang permodalan untuk madu kelancang. Yang kemarin katanya bayar deposit 1,2 juta. Dan informasi tambahan yang saya dapatkan bahwa ini lebih kepada investasi bodong. Kok bisa, Pak? Jadi ini seperti kroto dulu ya. Mirip seperti kroto. Ini mirip seperti kroto. Dan itu investasi bodong. Jadi dulu ada orang yang dia menawarkan investasi kroto. Jadi bayar deposit misalnya 1 juta dan dijanjikan kalau kamu bisa ngajak orang lain, mereferensikan orang lain untuk ikut bergabung, maka nanti kamu dapat 200.000. Dan satu box itu harganya 1 juta. Sehingga dia mereferensikan orang lain, ngajak A, B, C, D dan seterusnya. Lalu dia dapat 200.000. Dapat 200.000, sehingga kalau dia bisa ngajak 5 orang, modalnya tutup. Namun, ketika ada banyak sekali orang yang sudah daftar, ternyata unit usaha itu tutup. Sehingga tidak mau lagi untuk menerima buyback dari para downline tadi ya. Sehingga misalnya si A menyerahkan kepada si B 1 box kroto, 1 box salon kroto. Dia biarkan saja, jangan dipegang-pegang, 2 bulan lagi nanti akan saya ambil. Padahal tidak diketahui ini kroto ini berkembang ataukah tidak, kemudian ada telurnya ataukah tidak. Pokoknya nanti dalam 1 bulan silakan dikembalikan ke kami, kamu akan saya kasih 200.000. Deposit dikembalikan plus 200.000. Nah, orang pertama senang. Apalagi dia dikasih dikasih janji kalau Bapak bisa menggait orang lain untuk ikut gabung, nanti Bapak saya kasih fee 200.000. Akhirnya A ngajak B. Atau B, A dari A ke B, B ngajak C. C ngajak D. Semuanya bayar 1 juta, 1 juta dan naik 200.000, 200.000. Kemudian setelah banyak yang ada di bawah, perusahaan ini tutup. Sehingga dia bisa mendapatkan 1 juta dalam jumlah yang banyak, tapi dia tidak bertanggung jawab. Nah, kami khawatirkan kasus seperti yang kemarin ditanyakan tentang madu kelancang. Nanti box dibiarkan di sini selama 4 bulan, tanpa melihat bagaimana kondisi madu yang ada di dalamnya, karena tidak boleh dibuka-buka ya. Dan kemudian setelah 4 bulan akan dibayar 400.000, deposit dikembalikan. Kami khawatir seperti kasus kroto ini. Sehingga Anda perlu untuk menjaga kewaspadaan. Betulkah itu nanti dia bertanggung jawab? Ataukah sebenarnya dia intinya ingin nyari banyak orang. Setelah duit terkumpul banyak, 1,2, terus dia tutup. Setelah itu para pemegang box madu kelanceng tadi, dia nggak bisa jual kemanapun. Padahal hasilnya tidak ada apanya. Tidak ada madunya. Tidak ada isinya sama sekali. Nah, di posisi ini, dia akan menipu banyak orang. Makanya kami sarankan, mohon untuk diwaspadai dulu. Betulkah dia bertanggung jawab, ataukah sebenarnya dia mau mempermainkan masyarakat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Kita baca pertanyaan melalui ya.
Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ambil KPRS di Bank Syariah dengan akad mudharabah selama 15 tahun. Sampai dengan sekarang saya sudah angsur 10 tahun. Karena saya baru tahu bahwa akad KPRS tersebut adalah batil, maka saya ajukan pelunasan dipercepat, tapi saya hanya mau bayar sisa pokoknya saja. Tapi hitung-hitungan bank dengan saya selisih lebih 80 juta. Sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ini sudah kemarin ya, persis pertanyaan ini. Kemarin sudah. Coba kita angkat pelan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Saya mau nanyakan Ustaz. Saya sebagai pemberi modal, jadi sebelum topik, ada perjalanan dalam sekian tahun berjalan, setelah terjadi perhitungan keuntungan per tahun, satu saat kita buka dan seluruh aset lancar atau uang cash sudah dia tarik. Sementara yang tertinggal aset itu adalah dalam secara hitungan itu milik saya. Nah, sementara investasi itu terletak di tanah dia gitu. Nah, saya tarik aset, satu-satu jalan itu aset dilikuidasi. Cuma waktu itu dia minta tolong jangan dilikuidasi karena dia tidak punya usaha selain daripada apa yang kita jalani selama ini. Dan saya deal dengan dia dan saya minta pengembalian saya dalam bentuk aset lancar. Tapi pada kenyataannya ini tidak terrealisasi. Dia mengembalikan aset itu dengan dalam bentuk tanah segala macam yang semuanya itu nilainya adalah dia yang menentukan Ustaz. Jadi pada akhirnya saya berpikir daripada tidak sama sekali ya saya terima. Bahkan ada satu saat aset tanah itu terkena pelebaran jalan. Nah ini bagaimana Ustaz? Sementara dia mengembalikan apa saya tadi, dividen saya itu adalah atau modal saya tadi adalah dalam bentuk perputaran daripada usaha yang dalam notabene itu semua milik saya, tapi dia hasilkan dan dia putarkan untuk mengembalikan modal saya. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam pelaksanaan kerjasama tadi secara syar'i. Mungkin itu Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari apa yang Bapak lakukan dengan teman Bapak sebenarnya secara syar'i insya Allah sudah bagus. Dalam arti Bapak melakukan praktek mudharabah sesuai dengan yang biasanya sesuai dengan kondisi real. Cuman yang masalah di moral teman Bapak ya. Saya mohon maaf menggunakan kalimat yang agak kasar ya. Jadi, kalau ada orang yang melakukan kerjasama, ada salah satu yang dia cenderung ingin menguasai, maka yang salah di personnya, bukan di akadnya. Dan ketika sudah ketemu dengan orang seperti ini, berarti dia orang yang tidak punya kedewasaan dalam melakukan kerjasama. Sebaiknya orang kayak gini nggak diajak. Ya. Ini orang bikin masalah, gitu ya. Jadi namanya kerjasama ya, jangan pingin menguasai sendiri, pingin untung sendiri, pingin agar apa, nanti pokoknya ke depannya saya yang akan menguasai usaha itu, kamu akan saya kembalikan modalnya. Itu kalau untung, coba kalau rugi. Kalau unit usaha itu rugi, rebutan nggak mau. Kalau unit usaha itu untung, rebutan pingin menguasai. Subhanallah. Jadi seharusnya kedepankan prinsip kedewasaan. Usaha ini jalan kan awalnya dari kerjasama. Coba kalau dulunya awal kamu sendirian. Belum tentu sanggup untuk membangunnya. Belum tentu sanggup untuk mengawalinya. Begitu usaha sudah jalan besar, ingin dikuasai sendiri. Ada beberapa teman dari Sumatera ya. Kemarin juga menyampaikan ke saya, awalnya usaha bersama, kemudian tiba-tiba salah satu ingin menguasai. Akhirnya gimana caranya temannya ini bisa keluar. Yang awalnya mereka akrab, akhirnya jadi bermusuhan.
Gara-gara ada salah satu pihak yang tidak dewasa. Makanya orang seperti ini, dia kurang dewasa dalam melakukan kerjasama, dan dia menjadi sumber masalah dalam akad ini, termasuk di antara bentuk pelanggaran. Kalau mau dibubarkan, silakan dibubarkan sesuai dengan kesepakatan. Baik, kita batalkan, sekarang modal masing-masing kita bagi. Kamu modalnya sekian, silakan diambil. Kamu modalnya sekian, silakan diambil. Sudah selesai. Selanjutnya, masing-masing mengawali dari awal. Kalau ada nama usaha, Pak, yang itu sudah dibangun selama kurun sekian tahun. Ya, kalau ada nama usaha, berarti nama usaha itu milik bersama. Maka yang mau menggunakannya harus minta izin kepada temannya. Boleh nggak nama usaha ini saya pakai untuk pribadi saya? Kalau temannya mengizinkan, silahkan. Kalau tidak mengizinkan, bisakah saya beli? Jatah kamu di nama usaha ini sekian. Baik, saya bayar. Kemudian mereka saling ridho, silahkan. Sehingga selesaikan dengan baik. Jangan main ingin menguasai, main ingin mendominasi, mengakuisisi, karena usahanya bagus. Dan kita ingatkan bahwa hukum asal muamalah itu mubah. Sedangkan permusuhan itu hukum asalnya terlarang, haram. Jangan sampai perkara yang mubah mengantarkan Anda untuk melakukan sesuatu yang haram. Kadang ada orang yang awalnya akrab. Mereka teman ngaji akrab. Tapi begitu melakukan kerjasama, salah satu, dia kurang dewasa. Akhirnya terjadi masalah, sehingga yang awalnya akrab, sekarang bermusuhan. Apa enaknya Anda menguasai harta, tapi Anda punya musuh. Dan musuh itu berawal dari unit usaha yang sedang Anda kembangkan. Kira-kira berkah nggak unit usaha seperti ini? Artinya dia berawal dari sesuatu yang buruk. Makanya kalau memang nanti berpotensi akan terjadi permusuhan seperti ini, sebaiknya tidak melakukan kerjasama dari awal. Karena daripada nanti akan membubarkan persaudaraan sama muslim. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, mau tanya masalah warisan apakah bisa? Gimana Bapak? Mau tanya masalah warisan bisa? Silakan Pak. Ini Ustaz, kan begini contohnya, ada satu keluarga, terus bagi waris. Terus mertua saya itu sudah meninggal sebelum warisan orang tuanya itu dibagikan. Kan anaknya perempuan 2. Terus kan sebelum katanya kalau anaknya perempuan 2 itu saudaranya mayat itu dapat warisan juga. Apakah itu warisan itu diwariskan lagi? Contohnya begini. Kan mertua saya itu dapat warisan, anaknya perempuan 2 akan ngambilnya 2/3. Terus apakah itu nanti dikembalikan lagi ke saudara-saudaranya itu? Baik. Cukup Bapak. Satu lagi bisa Ustaz? Iya. Begini Ustaz. Kan itu apa? Saya itu kadang begini, menjual barang di Indonesia. Terus teman saya itu bilang, oh nanti saya bayarnya di luar negeri. Terus pas waktu di Indonesia itu saya konfirmasikan memang ke harga dolar. Contohnya saya jual mobil 100 juta, terus oh ini kamu bayar di sana nanti 8.000 dolar, gitu apakah boleh? Tapi waktu di Indonesia sudah saya kalkulasi memang. Cukup Bapak. Itu saja Ustaz ya. Iya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita buka catatan pertanyaannya. Baik. Ini ada kasus di mana si A meninggal dan si A punya beberapa anak ya. Salah satunya adalah B, C, D, E. Misalnya, ini saya buat permisalan Pak ya.
Meskipun tadi tidak disampaikan dalam pertanyaan. Saat si A meninggal, B, C, D, E semuanya masih hidup. Kemudian baru dilakukan pembagian waris setelah sekian tahun, dan itu setelah B meninggal. B meninggal, saya kasih tanda seperti ini. Sementara anaknya B, semuanya perempuan. 2 perempuan. Berarti saat warisan A diserahkan ke B, ini semuanya dimiliki oleh B. Semuanya dimiliki oleh B. Cuman masalahnya B kan sudah meninggal. Berarti ketika B sudah meninggal, diserahkan ke anaknya sebagai warisan pula. Lalu mengikuti aturan warisan. Maka sang anak perempuan ini karena 2, mereka dapat 2/3. Sisa sepertiga diserahkan ke siapa? Sisa sepertiga diserahkan ke semua saudara. Diserahkan ke semua saudara B, yaitu CDE. Baik. Sehingga apa yang tadi Bapak sampaikan, apakah harus dikembalikan ke saudaranya? Jawabannya betul. Karena B mendapatkan warisan dari A dan langsung diwariskan ke 2 putrinya, sementara yang didapatkan hanya 2/3, maka sisa 1/3 diserahkan ke semua saudara B, yaitu C, D, E. C, D, dan E. Baik, insya Allah cukup jelas. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang kedua. Menjual barang di Indonesia, tapi bayar di luar negeri. Dan saat akad dilakukan, menggunakan kesepakatan dengan dolar. Ini boleh ataukah tidak? Ada kasus seperti ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Coba kita buka hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya. Kita bacakan hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kuntu abi'ul ibila bil Baqi." Aku menjual onta di Baqi. Dulu Baqi itu tidak semuanya kuburan. Sebagian wilayah kuburan, sebagian wilayah pasar. Ya, itu wilayah yang cukup besar, misalnya seperti satu pedukuhan gitu ya, yang disebut dengan daerah Baqi. Sebagian itu kuburan, sebagian pasar. Waktu saya ke Baqi, ketemu dengan salah satu mahasiswa doktor, ya, doktoral dari, kalau enggak dari Yordan atau dari, pokoknya dari sekitar Timur Tengah. Kemudian beliau sampaikan, kok bisa, saya tanya, kok bisa seluas ini? Ya ini pertambahan banyak, dan saya nggak tanya, ada nggak kuburan sahabat yang Anda tahu? Nggak ngerti saya. Kemudian beliau sampaikan gini, ada sebuah riwayat yang mengatakan, kunna idza atainal Baqi nazalna. Kami dulu kalau datang ke Baqi itu turun. Artinya posisi Baqi itu lebih rendah dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Terus dia bilang ke saya, coba sekarang kamu lihat ke masjid. Masjid sama Baqi tinggi mana? Tinggi Baqi. Sehingga kita kalau ke Baqi kan naik. Ada apa? Ada tangga tapi tidak berupa trap ya. Kita naik. Sehingga posisi masjid dengan Baqi itu lebih tinggi Baqi. Beliau tidak menyatakan bahwasanya kuburan Baqi itu diuruk, tidak. Cuman antum bisa lihat kira-kira dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan masjid. Padahal dulu kebalikannya, masjid itu lebih tinggi dibandingkan Baqi. Maka mungkin nggak yang ada di permukaan ini seperti dulu? Ya silahkan dipikir sendiri. Gitu ya. Jadi beliau tidak menegaskan
Cuman silakan kamu pikir sendiri. Nah, sehingga dulu wilayah di Baqi itu ada sebagian kuburan dan ada sebagian pasar. Lalu kata Ibnu Umar, saya menjual onta di Baqi. Fa'abi'u bid-dananir wa akhudud darahim. Wa abi'u bid-darahim wa akhudud dananir. Akhudhu hadhihi min hadhihi. Wa'ati hadhihi min hadhihi. Sampai di sini kasus yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Aku menjual onta di Baqi. Aku jual dengan harga dinar. Jadi bandrol harga. Tahu bandrol harga ya? Kalau buku kan kadang dikasih label. Ada label harga. Aku jual dan saat aku tawarkan harganya pakai dinar. Onta ini 10 dinar. Wa akhudud darahim. Tapi saya menerima pembayaran dengan dirham. Wa abi'ud darahim. Dan kadang saya jual dengan label harga dirham. Wa akhudud dananir. Tapi saya terimanya dinar. Akhudhu hadhihi min hadhihi wa a'ti hadhihi min hadhihi. Kadang saya jual dengan harga dinar, tapi saya ambil dirham. Dan saya kadang menjual dengan harga dirham, saya ambil dinar. Lalu Ibnu Umar mengatakan, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi baiti Hafsah. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya Hafsah. Hafsah saudaranya Ibnu Umar. Faqultu, lalu aku sampaikan, ya Rasulullah, ruwaidak as'aluka. Ya Rasulullah, saya mohon waktu sebentar, saya ingin bertanya kepada Anda. Inni abi'ul ibila bil Baqi. Lalu beliau ceritakan seperti tadi ya. Abi'ud dananir wa akhudud darahim wa abi'ud darahim wa akhudud dananir wa akhudu hadhihi min hadhihi wa a'ti hadhihi min hadhihi. Faqala, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Apa jawaban beliau? La ba'sa an ta'khudha bi si'ri yawmiha ma lam tastariqa wa bainakuma syai'un. Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari itu selama ketika berpisah tidak ada pembayaran yang masih tertinggal. Hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, kemudian juga Ahmad. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Baik. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama membuat kesimpulan tentang model tadi ya. Transaksi dengan mata uang yang berbeda. Transaksi objek, bukan tukar-menukar uang, transaksi objek. Sehingga orang melakukan akad jual beli dengan kesepakatan harga apa misalnya dolar. Tapi bayar rupiah. Bayar IDR. Atau sebaliknya, dia melakukan transaksi jual beli dengan IDR tapi bayarnya pakai dolar. Kalau yang tadi Bapak sampaikan, kesepakatannya pakai dolar, bayar pakai dolar. Nggak masalah ya. Sehingga harganya pakai USD, bayarnya pakai USD di tempat yang lain, nggak masalah. Sama seperti orang jual beli menggunakan rupiah secara kredit. Lalu di sini yang terjadi adalah ada orang jual beli dengan kesepakatan IDR, tapi bayarnya pakai USD, atau sebaliknya, kesepakatan USD bayar pakai IDR. Ini boleh ataukah tidak? Sebenarnya di situ terjadi 2 kali akad. Di sana ada 2 kali akad. Pertama adalah akad jual beli. Yang kedua akad shorf. Makanya Nabi SAW mensyaratkan boleh pakai harga sesuai dengan hari itu. Artinya harga sesuai kesepakatan. Misalnya onta ini dibeli dengan harga 10 dinar. Kunci 10 dinar. Sudah? Dibayar pakai dirham. Nah, ketika dibayar pakai dirham, berarti dilakukan shorf. Nah, saat dilakukan shorf, beliau mensyaratkan ketika berpisah tidak ada pembayaran yang
tertinggal. Tidak ada pembayaran tertinggal. Artinya semuanya tunai. Sehingga ya, misalnya jual beli HP. Deal harganya misalnya 10 USD. Akadnya dilakukan di luar negeri. Sudah? Bayarnya di Indonesia. Seharusnya ketika membayar di Indonesia, bayar pakai apa? USD. Tapi ketika di Indonesia, Pak, saya nggak punya dolar ya, Pak. Saya punyanya rupiah. Ya sudah, silahkan dibayar pakai rupiah dengan kesepakatan 10 USD. Bisik riyaumiha. Dengan kesepakatan sesuai dengan harga waktu transaksi. Nah, terus di sini dilakukan sarf, yaitu menukar 10 USD, 10 dolar, ditukar dengan ya XXX IDR sesuai kesepakatan. Misalnya berapa? 104. Berarti ini bukan 10 ya, 100 USD ya. 100 USD ditukar jadi 1,4 juta. Ya, seperti ini diperbolehkan. Nah, masalah nominal ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya kita pakai kurs yang ini. Ya, saya nggak saya maunya kurs yang ini. Akhirnya deal-dealan. Wallahu alam. Namun 1,4 ini tidak boleh ada yang kurang. Tapi ini saya bayar 1 juta dulu ya, 400-nya besok. Tidak boleh. Kalau dibayar 1 juta dulu, ini harus tunai. Jika dicicil, ya, jadi misalnya 1 juta awal, kemudian sisa 400 ribu pekan depan. Misalnya. Kalau seperti ini, maka ini masuk kategori riba nasiah. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, ini Ustaz mau tanya masalah waris Ustaz. Kan seorang istri menikah, suaminya masih hidup, ada anak perempuan 2, anaknya perempuan 2 aja. Kedua orang tua mayit masih hidup, ibu bapaknya. Waktu persentase mau dibagi, itu nggak cukup Ustaz. Karena anaknya kan dapat 2/3, suami 1/4. Nah, orang tua 1/6 tidak cukup, Ustaz. Hadir, kira-kira gimana cara pembagiannya, Ustaz? Baik. Ya. Dulu ikut kajian tentang Pak, tentang warisan, Pak? Iya, ikut juga, Ustaz. Ikut. Baik. Alhamdulillah. Iya, ya. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Dulu sudah pernah kita bahas seperti ini, dan ini dibahas dalam teknis perhitungan warisan yang kurang, yaitu dilakukan aul. Teknis perhitungan warisan yang kurang itu dilakukan aul. Kalau kita buat rincian, itu suami, kemudian 2 anak perempuan, terus ayah, lalu ibu. Suami dapat 1/4, ini 2 anak perempuan dapat 2/3, ayah dapat 1/6, kemudian ibu dapat 1/6. Baik. Ini enaknya pakai papan tulis, tapi kita tidak ada papan tulis. Kalau kita buat samakan penyebutnya, berarti di sini yang cocok adalah angka 12 ya. Angka 12. 12 dibagi 4 kali 1, 3. 12 dibagi 3 kali 2. 12 bagi 3 kali 2, 8. 12 dibagi 6, 2. 12 bagi 6 kali 1, 2. Ini juga sama, berarti 2. Baik. Sehingga 3, 8, 2, 2. Total berapa ini, Bang? 15 ya. 15 per 12. Di sini kan 15 per 12 jadinya ya.
Jadinya 15/12. Kurang ya? Betul sekali kurang. Nah, selanjutnya angka 15 itu menggantikan angka 12. Angka 15 di sini Anda gunakan untuk menggantikan angka 12. Sehingga jadinya jatah suami jadi 3/15. Jatah 2 anak perempuan jadinya 8/15. Jatah ayah dan ibu yang awalnya 1/6 sekarang berubah jadi 2/15. Ini juga sama, 2/15. Jadinya pas Pak ya. Anda bisa perhatikan di sini ya. Ketika terjadi aul, maka jatahnya berkurang. Suami yang awalnya 1/4 berubah jadi 1/5. Di sini kan jadi ini sama dengan 1/5 ya. Ini ekuivalen dengan 1/5. 2 anak perempuan yang awalnya 2/3 berubah jadi 8/15. Gede mana? 8/15 dengan 2/3. Gede 2/3. Ayah 1/6 jadi 2/15. Yang ini kalau kita ekuivalenkan, ya, ini kan sama ekuivalen dengan 1/7,5. Nih. Jadi lebih kecil. Yang awalnya 1/6 jadi 1/7,5. Ini juga sama. Nah, teknis seperti ini disebut dengan perhitungan aul. Baik. Dan Anda bisa mengulang pelajaran tentang pengantar ilmu waris yang dulu sudah pernah kita sampaikan mengenai rincian perhitungan aul. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Baik, bisa diulang Bapak, suaranya kurang keras. Ana yang bertanya tentang akad istisna. Akad apa Pak? Istisna. Istisna. Nah, baik. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Ya, begini. Apakah akad istisna itu ketika di tengah perjalanan harganya bisa dinegosiasikan dulu? Suaranya tidak jelas Bapak. Baik. Apakah dalam akad istisna itu ketika di perjalanan, di tengah perjalanan, harganya bisa dinegosiasikan ulang? Oh, baik. Misalnya begini, ada yang pesan sana, misalnya produk, kemudian di tengah perjalanan akhirnya berubah. Kemudian anak mencoba menegosiasikan ulang. Nah, begitu. Apakah itu diperbolehkan? Baik, Bapak. Kami paham, Pak. Ya, baik, Bapak. Kita kisah dari Kamaran. Nah, barakallahu fikum. Apakah dalam akad istisna harga bisa berubah menyesuaikan kondisi apa misalnya keadaan ya. Misalnya bangun rumah karena pakai akad istisna. Ada situasi yang mungkin sulit untuk diperhitungkan di depan. Seperti kondisi politik yang bisa mempengaruhi harga dolar. Padahal ketika transaksi atau ketika beli bahan itu ada sebagian yang menggunakan kurs dolar. Ya. Betul bayarnya pakai rupiah, tapi toko nanti bisa naik turunnya berdasarkan dolar. Apakah harga bisa berubah karena disebabkan kondisi? Ada salah satu keputusan yang pernyataan yang disampaikan dalam Ma'ayir Syariah, yaitu Juklak Perbankan Syariah Internasional, dinyatakan idza wujidat dzurufun tari'ah tastad'i ta'dilu thamanil istisna ziyadatan aw naqsan fa innahu yajuzu bittifaqit tarafain aw bitahkim aw birruju' ila al-qada' ma'a mura'atil bin. Apabila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perubahan harga dalam akad istisna, perubahan harga itu baik
pertambahan maupun pengurangan, hukumnya dibolehkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Atau perubahan itu ditetapkan melalui lembaga arbitrase yang mempertemukan kedua belah pihak. Atau dikembalikan ke keputusan pengadilan. Baik, dengan tetap memperhatikan poin 314. Ada apa di poin 314? Di Ma'ir Syariah poin 314 sebenarnya berisi tentang pernyataan masalah kenaikan dan pengurangan harga. La yajuzu ziyadatu tsaman litamdidi ajalis sadad. Tidak boleh ada tambahan harga disebabkan karena penundaan masa cicilan. Sedangkan pengurangan harga karena percepatan cicilan hukumnya boleh selama tidak disyaratkan di awal akad. Yang ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Wallahu a'lam. Sehingga kalau fokus di akad istisna-nya Bapak, bolehkah terjadi perubahan harga disebabkan karena kenaikan bahan baku atau kenaikan tenaga dan seterusnya? Jawabannya boleh dan kembali kepada kesepakatan. Sehingga boleh nanti ada eskalasi harga karena masalah kenaikan harga bahan baku. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Silakan Bapak. Baik, saya sarankan tolong volume televisinya dikecilkan. Terus Bapak cari posisi yang sinyalnya bagus ya, biar suaranya jelas. Bagaimana memakan yang sebelumnya sementara dia ditembak tak dulu. Bisa diulang Bapak? Baik, bagaimana makan itu yang belum karena matinya ditembak seluruh nafas. Enggak jelas ya. Bagaimana hukumnya makan titik-titik? Makan apa? Burung yang Burung. Sementara dia sendiri masih hidup. Bisa. Baik. Baik. Kami belum bisa memahami dengan baik. Nanti Bapak tuliskan saja pertanyaannya melalui WA biar bisa dibacakan oleh kru ya Pak. Baik. Mungkin tidak harus hari ini karena putus-putus suara Bapak. Baik. Baik, demikian. Cukup Bang. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe YouTube Ustadz Ami Nurbais di channel Ami Nurbais. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @Ami_Nurbais. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbais. Join Telegram channel ANB Official. Ayo, dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441899899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia.
Konfirmasi WhatsApp di nomor 08